Bismillah, Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la ummata ba'dah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kembali kita dapat memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini dan mentarbiyahnya, serta telah memberikan rizki pada setiap makhluk yang telah diciptakannya tanpa menzaliminya sedikit pun dan menelentarakan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana segala urusan hamba-hambanya berada di tangannya, dan tidaklah manusia berbuat kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang dari kalangan ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, orang-orang yang beriman, yang beristiqamah di atas manhaj salafus salih sampai tegaknya hari kiamat. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan materi kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hakikat keimanan. Sering kita menyebut kata keimanan, sering kita menyebut kita beriman kepada Allah. Lantas, sudahkah kita tahu apakah itu keimanan? Pantaskah kita disebut orang yang beriman? Dan bagaimana iman itu teguh di hati kita? Baik, ikhwan wa akhwati fillah azanallah, barakallahu fiik. Menjawab itu semua, kita akan berangkat dari sebuah ayat yang menjelaskan karakteristik, sifat-sifat, dan akhlak-akhlak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menirunya dan menerapkan kepada kehidupan sehari-hari kita. Bapak dan Ibu dapat membuka pada Al-Qur'annya surah Al-Anfal ayat 2-4. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala gemetarlah hati mereka. Masya Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka, orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya berbunyi, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman, mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan, menginfakkan rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lihatlah bagaimana ayat selanjutnya Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika, mereka, humul mu'minuna haqqan, adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Jelas ya? Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan derajat di sisi Rabb-nya, wa maghfiratu wa rizqun karim, dan ampunan serta rizki yang mulia. Ini arti daripada Quran surah Al-Anfal ayat 2-4.
nanti kita akan bahas, dan sebelumnya mari kita perhatikan Quran surah Al-Anfal juga pada ayat yang berbeda, yaitu ayat yang ke-74. Di sana Allah juga mengatakan, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah Jalla Jalaluh. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, para sahabat dari Mekah menuju kota Madinah. Ya. Siapa mereka? Orang yang menolongnya. Orang yang menolongnya disebut orang-orang Ansar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan sahabat Ansar dengan sebab telah memberikan kediaman, tempat, ya, dan memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin yang sedang ditimpa musibah dan kesulitan. Apa kata Allah selanjutnya? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Lahum maghfirah wa rizqun karim. Dan mereka mendapat ampunan dari Allah dan rizki, nikmat yang mulia. Ikhwan wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum ajmain. Pada ayat pertama tadi, Allah Jalla Jalaluh menyebutkan, ya, bahwa orang-orang yang hati mereka melembut dan takut ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut kepada mereka. Mereka takut nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Mereka takut Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Mereka takut Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Dan mereka sangat berharap agar Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberikan petunjuk dalam kehidupannya. Kemudian bagaimana sifat orang-orang yang beriman itu? Yakni ketika keyakinan mereka akan semakin bertambah, keimanan mereka bertambah saat mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Kemudian mereka tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka telah meminta kebutuhan kecuali darinya, dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki wewenang di kerajaan dan tidak ada sekutu baginya di atas muka bumi ini dan apa yang ada di langit sana. Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu bagi Allah Subhanahu wa taala satupun, tidak ada. Kemudian apa yang kita perhatikan lagi? Lihatlah bagaimana mereka selalu menunaikan seluruh kewajiban-kewajiban sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya serta sunnah-sunnahnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala, ikhwah, menjanjikan bagi mereka derajat yang tinggi di sisinya, dan di samping itu mereka juga akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Itu ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua tadi telah menjelaskan bahwa Allah mensifati para sahabat Rasulullah dari kalangan muhajirin dan ansar dengan iman yang hakiki. Karena mereka telah menegakkan keimanan dan mengerjakan amal yang merupakan buah dari keimanan tersebut. Maka telah kita sebutkan bahwa petunjuk lafal iman menurut bahasa dan istilah. Ya, di mana iman itu apa? Iqraru bil lisan. Diikrarkan dengan lisan, tasdiqu fil qalb, dan diyakini, diikatkan dengan hati, wa amalu bil arkan atau bil jawarih, dan merealisasikan, mengamalkan dengan anggota badan kita. Al imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yang dimana akidah mazhab ahlus sunnati wal jamaah, mereka meyakini itu, bahwa iman yang kita punya, ya, bertambah dan berkurang. Bertambah ketika kita
beramal soleh dan mengerjakan kebaikan serta berkurang dengan berkurangnya kebaikan kita. Jadi kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah saya bahas ya di pertemuan yang lalu-lalu. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan merujuk apa itu Islam dan apa itu iman. Serta ada istilah apa itu ihsan. Hal ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Hadis nomor 2 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah rahimahullahu ta'ala. Di mana waktu itu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah mengatakan, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah, engkau bersyahadat bahwa tiada ilah yang hak diibadahi melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Tuqimus shalah, kamu mengerjakan shalah, wa tu'tiyaz zakah, melaksanakan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bila dimampukan oleh Allah. Itulah Islam. Lalu malaikat Jibril itu mengatakan, qala sadaqta, engkau benar. Fa'akhbirni anil iman. Lihatlah bagaimana Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-imanu an tu'mina billah. Iman berarti engkau beriman kepada Allah, malaikati, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, ya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qada, pada takdir baik maupun buruknya. Itulah iman. Ya, itulah iman yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, qala sadaqta, engkau benar. Fakhbirni an ihsan, lalu kabarkan kepadaku al ihsan. Maka Nabi mengatakan, anta abudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Kemudian malaikat itu mengatakan, mata sa'ah, kabarkan kepada aku kapan terjadinya hari kiamat. Rasul mengatakan, al-mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sana ada pelajaran ikhwah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi dapat kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam ini banyak menamai perkara-perkara dengan Islam, seperti selamatnya hati, selamatnya manusia dari gangguan lisan dan juga tangan, serta memberikan makan, berkata yang baik, bertutur kata yang baik. Yang mana seluruh perkara yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai Islam itu adalah bentuk penyerahan diri dan kepatuhan secara zahir, lahir. Dan hukum Islam ditetapkan dengan 2 kalimat syahadat: mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitul Haram, yaitu Masjidil Haram. Serta mengislamkan hati bermakna keridhaan dan ketaatan. Selamatnya manusia dari gangguan lisan dan tangan bermakna ikatan ukhuwah diniyah. Tidak menganiaya merupakan realisasi dari ajaran agama yang mendorong untuk berbuat baik, melarang untuk menganiaya, dan memerintahkan untuk menolong dan membantu sesama muslim, serta memberikan motivasi kebaikan, saling menasihati dalam benar dan saling menasihati dalam kesabaran untuk terus beristiqomah, berdakwah, dan menegakkan syiar-syiar agama Islam, ya, yang dimana agama ini dibawa oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani wa akhwati fillah, azana Allah wa iyyakum ajmain. Inilah Islam. Dan Islam
penuh dengan kasih sayang. Maka kita harus menyebarkan kasih sayang kepada sesama muslim dengan menegakkan hak-hak kita kepada mereka, menjenguk ketika sakit, mengucapkan kalimat tashmid ketika bersin, ya. Kemudian mengantarkan jenazahnya ke liang lahatnya, memberikan salam dan memenuhi undangannya. Inilah Islam yang mengenal kepada ukhuwatul Islamiyah, persahabatan, di mana Allah telah mempersahabatkan orang-orang Ansar dengan orang Muhajirin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersahabatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Itu para sahabat yang menemani Nabi berdakwah dari masa ke masa, mendukung dan membelanya mati-matian sampai titik darah penghabisan. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu an, yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman, kita telah mengetahui jawaban Rasulullah tadi. Dalam sebuah hadis Jibril, beliau berkata, ikhwah, ya, beliau Rasulullah SAW menamai perkara-perkara lain dengan iman, misal seperti akhlak yang baik, keluhuran budi, sabar, mencintai Rasulullah, mencintai kaum Ansar, malu, dan masih banyak perkara yang lainnya. Maka iman adalah pembenaran tasdik secara batin, namun tidak ada dalil yang mengkhususkan iman dengan perkara-perkara batin. Bahkan dalil yang ada saat ini justru menunjukkan amal-amal zahir sebagai iman, dan sebagian telah dikabarkan oleh Rasulullah sebagai Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan iman untuk utusan Abdullah bin Qais, sebagaimana beliau menafsirkan Islam yang terdapat dalam hadis Jibril, misal seperti hadis cabang-cabang iman dan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa atnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang lebih tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah engkau menyingkirkan rintangan dari jalan. Padahal di antara keduanya terdapat amal-amal zahir dan batin. Jelas ya? Dan telah maklum bahwa beliau tidak bermaksud menyatakan bahwa amal-amal tersebut adalah iman kepada Allah. Namun tanpa iman di dalam hati ini, sebagaimana telah dapat dalam nas-nas syar'i mengenai pentingnya iman dengan hati, itu telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalam nas-nas. Maka syiar-syiar zahir dan pembenaran hati merupakan iman. Dengan begitu nama Islam mencakup pembenaran dengan hati dan mencakup amal perbuatan. Itu semuanya merupakan bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fillah azanallah, pada kesempatan ini kita mengatakan bahwa apabila kalimat Islam dan iman berkumpul, maka kalimat Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan zahir dan iman ditafsirkan dengan amalan-amalan batin berupa keyakinan. Itu yang pertama. Namun jika keduanya terpisah, salah satunya ditafsirkan dengan yang lainnya, maknanya Islam ditafsirkan dengan keyakinan dan amal, sebagaimana iman juga ditafsirkan demikian pula, yaitu keyakinan dan amal. Jelas ya? Dan keduanya adalah wajib. Jelas? Keduanya adalah wajib. Manusia tidak akan mendapat keridhaan dan tidak akan selamat dari siksa kecuali dengan keyakinan secara zahir dan keyakinan hati. Keduanya tidak dapat dipisahkan lagi. Maka penting keyakinan secara zahir dan keyakinan hati kita. Dan manusia tidak akan bisa menyempurnakan iman dan Islamnya yang wajib kecuali apa? Dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan yang telah Allah dan Rasulnya larang. Sebagaimana untuk sempurna tidak harus sampai kepada puncak, karena terjadi perbedaan ya dalam hal bertambahnya amal nafilah kita dan bertambahnya pembenaran tasdik dalam hati kita. Wa hadza wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kita dapat memahami
arti sebuah iman, Islam, dan ihsan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah dan dimasukkan kepada golongan orang-orang yang saleh dan salihah. Barakallahu fiikum ajmain.